Profil Desa Ciasihan. Desa Ciasihan dipimpin oleh Ibu Lilih SPDI. Sebelumnya, Desa Ciasihan adalah desa hasil pemekaran dari Desa Ciasmara. Pada tahun 1982, Desa Ciasmara mengalami pemecahan wilayah menjadi 3 desa, yaitu Desa Ciasmara itu sendiri, Desa Ciasihan, dan Desa Purwabakti. Desa Ciasihan sebagai daerah untuk belajar sekaligus berekreasi untuk menikmati udara pegunungan yang sejuk dan kesederhanaan kehidupan masyarakat kampung dengan segala aktivitasnya. Seiring berjalannya waktu, Desa Ciasihan terus mengalami peningkatan, sehingga pada tahun 2013, Desa Ciasihan disahkan menjadi desa wisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor. Berdasarkan data penduduk tahun 2020, banyak penduduk Desa Ciasihan berjumlah 10.998 jiwa, yang terdiri dari 52 RT dan terbagi ke dalam 9 RW. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Ciasihan yaitu sebagai petani, dengan memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam di wilayah Desa Ciasihan. Analisis SWOT Desa Ciasihan. Strength atau kekuatan. 1. Dalam bidang ekonomi, para petani yang memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dalam menjalankan perputaran roda ekonomi. Weakness atau kelemahan. 1. Dalam bidang pendidikan, banyak yang putus sekolah karena pergaulan. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, kurangnya motivasi dalam berprofesi. Opportunity atau peluang. 1. Terdapat banyak objek wisata alam yang dapat dijadikan sebagai peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Yang kedua, banyak hasil pertanian yang dapat dijadikan penopang kegiatan ekonomi masyarakat Desa Ciasihan. Yang terakhir, threats atau ancaman, yaitu banyak wisatawan asing yang tertarik dengan kawasan wisata Desa Ciasihan yang dapat menyebabkan berkurangnya lahan untuk masyarakat Desa Ciasihan. Bidang ekonomi dalam program kunjungan dan mempromosikan usaha setempat, yaitu kebun bunga, dengan target membantu UMKM Kampung Raina Desa Ciasihan dalam penjualan bunga mawar, serta mempromosikan bunga melalui media sosial. Kegiatan ini dilakukan melalui wawancara dan observasi secara langsung mengenai bagaimana cara penanaman bunga secara teratur dan terstruktur dari segi pembuahan, penanaman, dan pemetikan dalam pembudidayaan bunga mawar. Selain sebagai pembudidaya bunga, kebun bunga ini adalah salah satu daya tarik pengunjung wisata alam Gunung Salak Endah. Mempromosikan tempat wisata alam. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dari bidang ekonomi. Adapun target dari kegiatan ini yaitu membantu mempromosikan curug dan tempat camping, membantu pengelola agar aktif di media sosial tentang wisata alam Pamijahan untuk ikut serta dalam mempromosikan wisata alam ini, serta menjadikan destinasi yang sangat direkomendasikan dengan suasana dan pemandangan yang sangat indah. Kegiatan ini kami lakukan secara langsung dengan cara berkunjung ke tempat wisata alam. Para pengunjung sangat tertarik dalam keindahan curug yang ada di sana, diantaranya yaitu Curug Seribu, Curug Ciparai, Curug Kiara, Curug Walet, dan Curug Batu Ampar, yang dikunjungi oleh para wisatawan dengan medan yang lumayan terjal tetapi memberikan pemandangan yang indah serta udara yang sejuk. Tak kalah indah dari wisata curug, ada pula wisata alam Taman Pohon Pinus yang sangat bagus untuk dijadikan spot foto dan juga sangat indah dijadikan. You got me baby, I got your back, looking at you, thinking about all of the ways that you know me, I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. Tell me what you gonna do
Program partisipasi dalam kegiatan pertanian. Sasarannya yaitu sawah milik Ibu Sanah dan kebun milik Bapak Karma. Tujuannya yaitu untuk kami belajar bercocok tanam padi dan membantu memanen daun buah-buahan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 September 2020 yang bekerjasama dengan petani di Kampung Reina RT 05 RW 08. Kita membantu kegiatan petani yang sedang dilakukan, yaitu menanam padi. Kita juga dapat bersosialisasi langsung dengan para petani di persawahan. Kedua, kegiatan ini merupakan bagian partisipasi kami dalam pertanian, namun pada kali ini kami mengunjungi kebun buah-buahan milik Bapak Karma dan memanen daun buah-buahan. Selain memanen, kami juga mewawancarai Pak Karma ini seputar penanaman sampai ke tahap pemanenan. Tumbuhan ini biasa dipanen kisaran umur paling cepat 2 minggu dan paling lambat 1 bulan, baru bisa dipanen. Dengan jarak waktu yang lumayan lama ini, Pak Karma memanen daun buah-buahan tersebut 1 minggu 3 kali dengan subsidi silang. Dalam bidang pendidikan, kami mengadakan kunjungan ke sekolah dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini, madrasah ibtidaiyah, hingga diniyah takmiliyah. Sambutan yang ramah dari pihak sekolah dan antusiasme anak-anak untuk belajar sangatlah tinggi, sehingga membuat kami lebih bersemangat dalam menjalankan program tersebut. Untuk tingkat pendidikan anak usia dini dilaksanakan setiap 3 kali dalam seminggu, yaitu mulai dari hari Senin sampai dengan Rabu, mulai pukul 10 sampai dengan 11.30. Sedangkan untuk tingkat madrasah ibtidaiyah mulai dari 7.30 sampai dengan 10, dan untuk diniyah takmiliyah mulai dari pukul 14 sampai dengan 17. Kegiatan dalam bidang pendidikan yang selanjutnya yaitu pembuatan hand sanitizer untuk pencegahan penularan COVID-19. Dengan tujuan untuk mensosialisasikan kepada anak-anak akan pentingnya alat pelindung diri pada masa COVID-19 ini. Dengan target anak dapat mengetahui apa saja alat pelindung diri pada masa COVID-19 ini, dan anak dapat mengetahui bahan-bahan serta tahapan-tahapan cara membuat hand sanitizer dan mempraktikannya di rumah. Kegiatan pembuatan hand sanitizer ini dilaksanakan oleh mahasiswa KKN dengan anak-anak Kampung Kiara Payung yang bertempat di posko KKN kelompok 5. Kegiatan dilaksanakan dengan pengenalan tahapan-tahapan cara membuat hand sanitizer. Kemudian mahasiswa KKN dan anak-anak melaksanakan praktek pembuatan hand sanitizer secara bersama-sama yang diharapkan anak dapat mempraktikannya kembali di rumahnya masing-masing. Bidang ekonomi, program ekonomi kreatif Kiara Payung. Dengan target inovasi produk kami dapat dijadikan sebagai ciri khas dari Desa Ciasihan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar dan dengan melihat potensi tumbuhan daun buah-buahan di kawasan RW 8 tersebut sangatlah melimpah. Akhirnya kami memutuskan membuat inovasi dari daun buah-buahan tersebut. Dan kami menamakan produk tersebut adalah Pokci yang memiliki kepanjangan buah-buahan khas Ciasihan. Kegiatan inovasi dan pembuatan makanan khas dilakukan di posko KKN dan dipaut dengan ibu-ibu masyarakat sekitar. Bidang kesehatan, program pencegahan penularan COVID-19. Target untuk membantu pemerintah desa dalam pencegahan COVID-19 dan sosialisasi tentang bahayanya COVID-19 kepada seluruh warga RW 8 dan sekitarnya. Kegiatan ini dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan guna membantu pemerintah Desa Ciasihan agar warga bebas dari COVID-19, sekaligus untuk para pengunjung wisata alam Gunung Salak Endah. Selama kegiatan berlangsung, kami memberikan pengarahan atau pengetahuan tentang bahayanya COVID-19. Program kunjungan ke kantor Desa Ciasihan.
yang dilaksanakan pada tanggal 30 September dan 1 Oktober 2020 dengan tujuan mensosialisasikan hasil produk ekonomi kreatif keripik pokci. Kedua itu menyampaikan aspirasi warga RW 08 seperti pembangunan jalan menuju kawasan wisata dan penerangan jalan umum. Ketiga itu mencari informasi tentang sejarah desa Ciasihan. Pada tanggal 30 September, kami melakukan kunjungan ke desa dengan tujuan mensosialisasikan keripik poh-pohan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengunjungi kantor desa Ciasihan dengan berdiskusi bersama kepala desa dan staf desa Ciasihan mengenai keripik poh-pohan dan tata cara perizinannya. Pada tanggal 27 Oktober 2020, kami mengadakan perlombaan. Perlombaan yang diikuti mulai dari jenjang PAUD, MI hingga Diniyah Takmiliyah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan dan wawasan anak usia PAUD, MI, serta Diniyah Takmiliyah, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka sejak dini. Adapun jenis perlombaan yang kami adakan yaitu mulai dari menggambar, mewarnai, tahfiz hingga lomba azan. Pada tanggal 27 Oktober 2020, kami mengadakan perlombaan. Perlombaan yang diikuti mulai dari jenjang PAUD, MI hingga Diniyah Takmiliyah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan dan wawasan anak usia. Di akhir kegiatan KKN, kami mengadakan kegiatan santunan dalam rangka menjalin ukhuwah Islamiyah dan berbagi kebahagiaan kepada anak yatim dan jompo, yang mana keutamaan menyantuni anak yatim kelak akan berada di samping Rasulullah SAW di surga. Kegiatan santunan dilaksanakan di PAUD Misbahul Atfal, Kampung Kiara Payung, Minggu 4 Oktober 2020. Kami memberi sedikit kebahagiaan kepada anak yatim dan jompo di sekitar RW 8 Kampung Kiara Payung.